Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat sahabat solusinya, yaitu cara mengganti kelahar pada pompa air. Sini harus menggunakan ini. Kita akan pakai ini kita untuk membuka kelahar pakai ini ya. Ini cara membuka mengganti kelahar menggunakan ini. Kita siapkan dulu kelaharnya ini 629 ya, ukurannya 629. Nah, kita siapkan 2 biji, kemudian kita juga siapkan alat-alatnya. Ini untuk khusus pompa air merek Sanyo, Panasonic itu sama. Nah, kita mulai, kita membuangnya. Kita perlukan juga pakai ini tang capit, tang sepi, obeng, dan kunci T10 ini supaya kita mudah cara membukanya. Kita siapkan juga obeng untuk mencongkel depannya ini. Nah, kita buka bautnya dulu. Cara mengganti kelahar supaya mudah, setiap kita juga akan bisa mulai belajar dari ini. Dengan cara ini kita buka dari belakang ini, kunci 10. 10 hati-hati, ini rawan ketinggalan ya. Nah, kita ketok-ketok dulu kalau susah dibuka, tetapi kalau mudah langsung kita buka. Nah, kita buka dari sini, kita lepaskan dulu penutupnya ini. Pompa air merek Sanyo, Panasonic sama, ukurannya sama dengan penggantian kelahar ini. Kalau kita buka dengan congkelan sedikit ini agak sulit. Oke, sudah terbuka ini. Nah, kita buka ini impellernya ini. Nah, ini mudah sekali dibuka ya. Kalau sulit kita harus menggunakan tracker ya. Ini biasanya sulit, kita harus membukakan tracker seperti ini untuk membukanya. Tapi ini sangat mudah, jadi tidak perlu menggunakan tracker. Disisihkan dulu, kita lepaskan sepinya ini dengan tang sepi. Setelah itu kita buka bagian depan penutupnya. Kita skip sedikit ya supaya cepat kita membukanya. Ganti kelahar yang sudah bising suaranya, maka kita ganti. Kalau tidak kita ganti maka bisa kebakar dinamonya, bisa konslet karena kocak. Nah, ini dinamonya, ini tutupnya, ini kita ganti. Kita tokok dari sedikit dari sebelah sini ya untuk mengeluarkan asnya. Dengan sendirinya silnya pun bisa terlepas. Kalau perlu kita ganti juga silnya ini ya supaya bagus. Kalau sudah jelek kita ganti yang baru saja. Nah, ini udah seret, udah kocak nampaknya ya. Maka kita buka dulu. Kita buka menggunakan tracker. Kalau bisa tidak menggunakan tracker, tetapi kurasa sangat sulit. Nah, kita bakal pakai tracker, ini akan memudahkan pekerjaan kita.
Oke, setelah itu kita ganti saja, kita bersihkan dulu ya. Ini bagian asnya ini menggunakan amplas ya, menggunakan amplas. Ini kita bersihkan sedikit. Juga di tempat selnya ini kita bersihkan supaya tidak bocor ya selnya nanti ya, karena ada kotoran-kotoran yang mengganggu di bagian sel pompa air Anda seperti ini. Kalau sudah bersih, langsung saja kita beri oli sedikit supaya memudahkan kita memasukkan ke lahar tersebut. Langsung kita pasang dengan metokoknya sedikit-sedikit, jangan sampai terkena di bagian luar lahar, nanti bisa jadi kocak. Kita kok sedikit-sedikit sehingga masuk ya. Yang sebelahnya juga. Kalau sudah, kita langsung masukkan, kita bersihkan dulu bagian belakangnya ini. Nah, kita bersihkan, lalu kita masukkan ini. Jangan lupa ada karet penghalang ini. Nah, ini karetnya ini penghalang supaya air tidak masuk apabila ada kebocoran pada seal. Kita siapkan di tengah. Nah, langsung kita masukkan dari bawah. Sehingga laharnya memang sudah mentok ke ujung. Lalu kita tutup dengan tutupnya ini. Karena kita menggunakan kamera depan ya, maka muternya ini seperti muter ke arah kiri ya. Maka kita kencangkan dulu laut penutup ini dengan meratakannya supaya lahar itu tidak seret karena baling ya. Maka kita luruskan. Oke, langsung kita pasang ya bagian seal. Nah, ini kita bersihkan dulu, jangan sampai ada kotoran-kotoran ini. Kita ratakan sedikit menggunakan gerinda. Nah, maka kita bersihkan sebelum kita pasang sealnya ini. Nah, sebelumnya kita pasang sealnya ini dahulu ya. Ini kita seal menggunakan seal untuk pompa air 125 ini watt ya. Sanyo maupun Panasonic sama. Kita rapatkan bagian sepi ini supaya mengait ya. Kalau kita tidak kembalikan rapat, maka dia tidak bisa mengunci. Dan ini kita masukkan impellernya, diusahakan pas ya, press ya. Terus kita ratakan dengan gerinda sedikit ini ya. Sehingga sudah rata, maka kita pasang tutupnya. Kalau
bagus kita tidak perlu menggunakan lem ya. Yang penting sudah rata pasti bagus. Tapi kecuali memang sudah jelek tutupnya ini, kita wajib menggunakan lem, apalagi ada karet sealnya ini kan. Karet sealnya yang udah nggak begitu berguna, maka harus menggunakan lem seal ya, atau lem gasket. Nah, boleh kita pasang ini lem sealnya ini. Tutup, kita rapatkan dan kita baut kembali ya. Sahabat teknik dimanapun Anda berada, maka boleh mencoba di rumah ya. Dengan cara yang mudah ini kita bisa mengganti kelahar sendiri dengan biaya ringan ya kan. Kita tidak perlu bawa ke bengkel, sendiri pun kita bisa pasang sendiri. Ini kita baut, ini kita kasih gemuk sedikit supaya tidak berkarat di dalam ya. Nggak ketemu duitnya di atas apa loh? Ini kita tinggal pasang tutup kipas pendingnya ini. Kita baut, maka hampir finishing ya. Kita siapkan lagi sedikit lagi udah. Nah, ini tinggal kita tes ya, apakah sudah bagus, suaranya halus. Kita tes. Nah, ini udah bagus ya, motor sudah bagus. Oke sahabat teknik, terima kasih, semoga bermanfaat.